Apa itu komponen dalam instalasi listrik? Komponen instalasi listrik merupakan perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian instalasi listrik. Setiap komponen dalam instalasi listrik memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam membangun dan menjalankan sistem listrik yang aman dan efisien. Semua komponen yang digunakan untuk pemasangan instalasi listrik rumah harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sudah lolos uji kelayakan. Di Indonesia, semua komponen dan peralatan listrik yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. MCB atau Miniatur Circuit Breaker adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan ataupun konsleting. MCB dapat memutuskan arus listrik secara otomatis ketika arus listrik yang melewati MCB tersebut melebihi nilai yang ditentukan. Pengoperasian otomatis ini dilakukan dengan dua cara yaitu magnetic tripping, pemutus hubungan arus listrik secara magnetik, dan thermal tripping, pemutusan hubungan arus listrik secara suhu. Namun saat arus dalam kondisi normal, MCB dapat berfungsi sebagai saklar yang bisa menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara manual. MCB yang akan digunakan nantinya haruslah bertanda SNI. GPAS, Gawai Proteksi Arus Sisa, berjenis RCCB, adalah pengaman instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan berupa kebocoran arus. Kebocoran arus yang dimaksud adalah ketika ada kegagalan isolasi dan mengakibatkan seseorang tersetrum atau tersengat listrik. Atau ketika ada kebocoran isolasi yang mengakibatkan arus listrik mengalir ke konduktor lainnya yang seharusnya tidak dialiri oleh listrik. Ketika terjadi insiden atau gangguan tersebut maka RCCB akan langsung memutus aliran listrik. GPAS jenis RCCB yang akan digunakan haruslah bertanda SNI. Box MCB adalah salah satu komponen instalasi kelistrikan yang digunakan sebagai tempat atau kotak untuk menempatkan MCB agar instalasi listrik dapat bekerja lebih aman dan rapi. Box MCB ini biasanya dipasangkan pada permukaan dinding atau ditanam dalam dinding. Di dalam box MCB terdiri dari besi dudukan MCB untuk menempatkan MCB. Sedangkan pada bagian dindingnya terdapat terminal konektor skru untuk menempatkan jalur pengkabelan. Box MCB yang nantinya akan digunakan haruslah memenuhi syarat SNI. Kabel listrik adalah komponen yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Ada 3 jenis kabel yang digunakan yaitu NYA, NYY, dan NYM. Kabel NYA adalah jenis kabel listrik yang memiliki inti tunggal saja. Kabel ini memiliki lapisan pelindung berbahan PVC yang melapisi konduktornya. Suhu maksimal PVC dari kabelnya adalah 70 derajat Celcius. Kabel NYY adalah kabel dengan multi-inti berinsulasi dan berselubung PVC dengan voltase pengenal sampai dengan 1 kV dan kabel NYM adalah kabel dengan multi-inti berinsulasi dan berselubung PVC. Untuk kabel jenis ini yang ingin ditanam ke dalam beton harus dilindungi dengan konduit PVC. Kabel yang akan digunakan haruslah bertanda SNI. Konduktor pembumian adalah komponen yang berfungsi sebagai penyalur aliran arus dan juga tegangan kejut yang berasal dari sambaran petir menuju sistem grounding. Kabel penyalur ini berupa untayan dari kawat logam yang mempunyai luasan tertentu serta didesain mengikuti kebutuhan penyaluran arus yang besar. Untuk luas penampang kabel minimum 6 mm persegi. Elektrode bumi adalah batang grounding yang berguna untuk mengantarkan sebaran arus dari petir ke dalam bumi. Stick grounding ini terbuat dari bahan lapisan tembaga ataupun full tembaga. Batang grounding dikoneksikan ke konduktor pembumian menggunakan konektor elektrode bumi. Sistem pembumian sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pembumian untuk instalasi listrik dan juga pembumian untuk sistem penangkal petir. Sistem konduit fleksibel PVC dan pipa konduit PVC. Pipa konduit PVC adalah komponen yang digunakan sebagai pipa fitting dan miring kabel. Pipa ini dipakai untuk mencegah kebocoran listrik ketika terjadi hubung singkat atau juga bisa untuk antisipasi terhadap hewan pengerat seperti tikus. Sementara konduit fleksibel PVC adalah komponen yang digunakan pada incoming kabel panel dan pada pemasangan yang tidak ditanam dalam bangunan serta bagian lekukan yang sukar dibentuk dengan pipa kaku dan juga melindungi kabel dari hewan pengerat seperti tikus. Sistem konduit yang akan digunakan harus berstandar SNI EEC.
Sistem konduit soket pipa PVC dan klem konduit PVC. Soket pipa PVC adalah komponen yang digunakan untuk menyambung satu pipa dengan pipa yang lain dengan ukuran yang sama maupun berbeda. Sementara klem konduit PVC adalah komponen yang digunakan untuk menyangga atau menjepit pipa konduit yang terbuat dari PVC agar terhindar dari pengaruh getaran dan gesekan. Sistem konduit yang akan digunakan harus berstandar SNI IEC. Kotak sambung T atau T-dus adalah komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai tempat sambungan kabel. Diberi nama kotak sambung T karena bentuknya seperti huruf T dan memiliki 3 buah cabang. Sementara kotak sambung silang adalah komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai tempat sambungan kabel, sama seperti T-dus tetapi kotak sambung ini memiliki 4 cabang. Kotak sambung yang akan digunakan haruslah berstandar SNI. Pita insulasi adalah salah satu komponen dalam instalasi kelistrikan yang terdiri dari bahan PVC dan karet digunakan untuk menginsulasi sambungan listrik agar tidak terjadi hubung singkat. Penggunaan jenis bahan tersebut berpengaruh pada jenis dan konstruksi kabel yang akan diinsulasi. Pita insulasi yang akan digunakan harus berstandar SNI IEC. Lasdok adalah salah satu komponen dalam instalasi kelistrikan yang berfungsi untuk menutup dan melindungi sambungan kabel instalasi listrik. Lasdok tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan luas penampang kabel yang disambung dan lasdok haruslah berstandar SNI IEC. Stop kontak adalah salah satu komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan jalur listrik utama ke perangkat elektronik lainnya sehingga perangkat elektronik tersebut dapat menerima arus listrik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Stop kontak yang akan digunakan pada instalasi listrik haruslah bertanda SNI. Sakelar adalah sebuah komponen dalam instalasi kelistrikan yang berfungsi untuk memutus atau menyambungkan jalur listrik. Saklar memiliki beberapa jenis yaitu saklar tunggal yang digunakan hanya untuk satu lampu, saklar dobel yang digunakan untuk 2 lampu yang terhubung secara paralel dan saklar ganda yang digunakan untuk 3 lampu yang terhubung secara paralel. Saklar yang akan digunakan pada instalasi listrik haruslah bertanda SNI. Inbodus dan outbodus adalah komponen yang digunakan untuk pemasangan stop kontak atau saklar. Inbodus dan outbodus berfungsi sebagai tempat koneksi kabel di dalam tembok pada pemasangan stop kontak dan saklar listrik. Model inbodus ditanamkan ke dalam dinding sehingga inbodus tidak terlihat dari luar atau berada di dalam dinding. Sementara outbodus pemasangannya diletakkan di permukaan dinding sehingga terlihat dari luar. Fitting lampu berfungsi sebagai tempat atau dudukan untuk menghubungkan lampu dengan kawat penghantar listrik atau pendistribusi listrik dari suatu penghantar listrik ke lampu. Terdiri atas bermacam jenis berdasarkan cara pemasangannya dan bentuknya. Berdasarkan cara pemasangan yaitu fitting duduk atau fitting tempel dan fitting gantung, sedangkan apabila ditinjau dari konstruksinya terdiri atas fitting ulir dan fitting tusuk. Fitting yang digunakan haruslah berstandar IEC. Alat-alat dalam instalasi listrik. Alat kerja palu dalam instalasi listrik, digunakan untuk menancapkan paku atau baut pada dinding atau permukaan keras lainnya agar dapat memasang kabel listrik, dan komponen dengan aman, dan kokoh. Selain itu, palu juga digunakan untuk memecahkan benda-benda keras yang menghalangi akses ke area instalasi listrik. Tang kombinasi, adalah penggabungan dari tang potong dan juga tang jepit. Dalam instalasi listrik, tang ini digunakan untuk memotong dan memuntir kabel. Tang kombinasi adalah alat yang sangat berguna dalam proses pemasangan dan perbaikan kabel listrik. Tang potong adalah alat yang digunakan untuk memotong kabel atau kawat dalam pekerjaan instalasi listrik. Alat ini memudahkan dalam memotong kabel sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengukuran panjang kabel listrik yang dibutuhkan. Tang runcip adalah alat yang memiliki ujung runcing dan ramping sehingga memungkinkan untuk mengakses ruang-ruang yang sempit dan sulit dijangkau. Alat ini biasanya digunakan untuk menarik kabel atau menahan baut pada area sempit. Tang kupas adalah alat yang dikhususkan untuk mengupas atau memisahkan bagian insulasi kabel dari konduktor dan biasanya digunakan pada kabel yang berdiameter kecil. Obeng kembang adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan baut dan sekrup dengan kepala obeng berbentuk kembang.
Obeng kembang sangat berguna dalam mengganti atau memasang komponen instalasi listrik yang memiliki baut atau skrup. Obeng pipih adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan baut atau skrup dengan kepala obeng, yang berbentuk pipih dan sangat penting dalam mengganti atau memasang komponen instalasi listrik. Pahat tembok merupakan alat untuk membuat jalur kabel maupun jalur konduit pada tembok. Penggunaan pahat tembok harus hati-hati dan dilakukan dengan tepat karena dapat merusak struktur bangunan jika dilakukan dengan tidak tepat. Gergaji besi adalah alat yang biasanya dipergunakan untuk memotong konduit maupun benda lain, baik dari bahan PVC maupun besi. Penggunaan gergaji besi harus berhati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan dan juga membahayakan keselamatan. Cutter adalah alat yang biasanya dipergunakan untuk membuka dan memotong bagian-bagian insulasi PVC maupun karet pada kabel. Mata pisau dari cutter juga sangat mudah untuk diganti jika pisau dari cutter sudah mulai tumpul. Meter tarik merupakan alat ukur jarak dengan panjang ukuran maksimal 5 meter. Meter tarik dapat digunakan untuk mengukur jarak antara titik pemasangan komponen instalasi listrik. Mesin bor adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada bahan keras seperti kayu, logam, dan beton. Mesin bor digunakan untuk membuat lubang pada dinding yang akan dipasangi kabel. Tespen adalah alat uji dasar yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya voltase pada suatu instalasi listrik dengan lampu indikator menyala pada tespen bila instalasi tersebut dialiri voltase listrik. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk memastikan rata atau tidaknya sebuah permukaan. Dalam instalasi listrik digunakan untuk memastikan komponen yang dipasang seperti saklar, stop kontak dan lainnya sudah terpasang dengan sejajar. Tangga kerja adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain dan sebagai alat bantu saat bekerja di ketinggian. Penggunaan tangga kerja harus hati-hati agar tidak membahayakan keselamatan. Tas pinggang perkakas adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerja untuk membawa perkakas kecil saat pekerjaan instalasi listrik. Tas pinggang biasanya memiliki banyak kantong untuk menampung alat instalasi listrik. Peralatan keselamatan sangat penting dalam instalasi listrik untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja yang bisa berakibat fatal, seperti helm keselamatan untuk melindungi kepala pekerja dari bahaya yang berasal dari atas, sepatu safety yang digunakan untuk melindungi kaki terluka dari benda tajam yang tidak terlihat oleh mata, serta melindungi kaki dari benda berat yang terjatuh di atas kaki. Dan sarung tangan untuk melindungi tangan saat bekerja atau saat situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan jenis sarung tangan dapat menyesuaikan kondisi lingkungan kerja. Sekian video pengenalan komponen dan alat dalam instalasi listrik. Terima kasih.